Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kita pada saat ini, yaitu menjaga api. Tentunya kita menjaga api itu supaya api tersebut tetap menyala, tetap berkobar-kobar. Nah, kita akan mempelajari bersama-sama berkaitan dengan menjaga api. Kita membuka di dalam Imamat pasal 6. Di dalam Imamat pasal 6 kita melihat perikop yang kedua. Di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Tetapi secara singkat saja saya akan membacakannya ayat 8, 9, 12 dan 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Ayat 8, Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya." Ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama melihat dan memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan ini dengan kita menggunakan OIA. Di dalam observasi kita tahu bersama-sama kitab Imamat ini ditulis oleh Musa. Nah, di dalam pasal 6 ini kita dapat melihat bersama-sama di mana Tuhan Allah datang berfirman kepada Musa. Ya, Musa sebagai hambanya, dia juga sekaligus pemimpin bangsa Israel, memberikan petunjuk kepada bangsa Israel. Nah, Allah datang berfirman kepada Musa dan Allah memberikan petunjuk untuk mereka mempersembahkan korban bakaran atau korban supaya kehidupan mereka dihapuskan dari dosa, korban keselamatan, supaya mereka menerima keselamatan yang daripada Tuhan tersebut. Kenapa Tuhan Allah memberikan petunjuk supaya mereka mempersembahkan korban bakaran? Karena Allah mengasihi mereka. Allah berkehendak supaya mereka diselamatkan, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Dan kita juga dapat melihat bersama-sama yang menjalankan tugas ini yaitu Harun dan anak-anaknya. Mereka sebagai imam yang bertugas di kemah suci. Nah, apa yang harus mereka lakukan berkaitan dengan petunjuk yang Allah berikan, yaitu mereka harus menjaga api supaya tetap menyala. Nah, peraturan tentang korban sajian, kita melihat bahwa Tuhan Allah sangat memperhatikan para pelayannya atau para imam. Allah memerintahkan bahwa sisa selebihnya dari korban sajian yang telah dikhususkan untuk Tuhan merupakan bagian Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Namun jika mereka sendiri yang mempersembahkan korban bakaran, maka korban bakaran tersebut harus dibakar sampai habis. Dan itu menjadi bau yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan bagi Tuhan. Peraturan korban penghapus dosa mengajarkan tentang kekudusan Allah. Karena kekudusan Allah juga memiliki kualitas menjalar, yang dimana setiap orang yang bersentuh atau terkena sesuatu yang kudus akan terpengaruhi sehingga menjadi kudus. Itu kita bisa dapat melihat di dalam ayat 18 bagian B. Sehingga darah yang menguduskan mezbah dan barang-barang suci lainnya tidak boleh juga menyentuh barang-barang yang lain. Oleh sebab itu di dalam ayat 27 perlu dilakukan tindakan segera. Apakah barang-barang tersebut dibersihkan atau dicuci? Atau di ayat 28 dikatakan apakah barang-barang itu harus dihancurkan. Nah, melalui peraturan persembahan korban, kita melihat bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi manusia, sangat memperdulikan umatnya. Dia ingin agar umatnya mengenal dia sebagai Allah yang berinisiatif membawa mereka kepada hubungan yang benar. Baik itu berupa pendamaian melalui persembahan korban-korban tersebut maupun berupa peringatan akan kekudusan Allah.
Kekudusan Allah ini sangat penting, sehingga mereka harus mempersembahkan korban bakaran, korban sajian untuk keselamatan yang mereka bisa terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam interpretasi api yang tetap menyala di atas mezbah ternyata mempunyai beberapa makna yang dapat kita renungkan dan kita pelajari bersama-sama. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, api yang tetap menyala di atas mezbah mengingatkan dan mengajarkan kita, yang pertama, kehadiran Allah menjadi penuntun dan pelindung kita. Di dalam Keluaran 13 ayat 21 saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini adalah konteks bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Tentunya ketika sudah malam, tentunya keadaan di sekelilingnya gelap. Tidak ada yang bisa mereka lihat, tidak ada yang menerangi. Sehingga Tuhan Allah menyertai mereka dengan tiang api, supaya mereka bisa menerima tuntunan dan menerima perlindungan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai manusia tentunya kita terbatas. Sebagai manusia kita ini lemah. Sehingga kita membutuhkan satu sosok yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Allah. Yang dimana kita membutuhkan perlindungan, tuntunan daripada Tuhan. Karena kalau kita berjalan sendiri, kita bisa salah jalan. Bahkan kita bisa tersesat. Kalau kita mengandalkan hikmat kita sendiri, kita juga bisa tersesat. Bahkan kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan berinisiatif untuk menjadi penuntun dan pelindung kita. Oleh sebab itu kita juga belajar untuk kita menjaga api kita supaya tetap menyala. Lalu kemudian yang kedua, api yang tetap menyala di atas mezbah mengingatkan dan mengajarkan kita yang kedua, yaitu murka Allah yang membakar dosa dan para pendosa. Bukan hanya membakar dosa, tetapi juga membakar para pendosa yang terus hidup di dalam dosa. Kita melihat di dalam ayat 10, Imamat 10 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga, saya akan membacakannya secara cepat. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membumbu api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Puji nama Tuhan, kita melihat bersama-sama dalam peristiwa ini. Mereka tidak diperintahkan untuk mempersembahkan api yang asing, tetapi mereka mempersembahkannya. Sehingga Tuhan menunjukkan kekudusannya. Tuhan menunjukkan kemuliaannya yang berupa api yang membakar mereka. Sehingga dikatakan mereka mati di hadapan Tuhan. Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghapus, Tuhan membakar dengan murkanya dosa. Dan juga Tuhan membakar para pendosa. Nah, yang dapat kita pelajari tentunya semua manusia, bahkan tidak menuntut kemungkinan orang-orang yang percaya kepada Tuhan ingin selamat tentunya. Akan tetapi tanpa sadar, bahkan sadar, manusia melakukan kesalahan atau dosa. Sehingga manusia menyadari bahwa ia berdosa dan takut dihukum. Oleh sebab itu dari hal ini kita belajar untuk kita menjaga kehidupan kita supaya apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan tidak melanggar perintah Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga yang dapat kita pelajari, makna yang ketiga di mana kehadiran Allah selamanya ada dan sekaligus mengingatkan kita tentang kebutuhan penebusan dari dosa dan pengudusan yang terus menerus. Tentunya kehidupan kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Oleh sebab itu kita juga
membutuhkan penebusan dosa atau pengudusan yang terus-menerus atau lebih. Singkat lagi saya mengatakan bahwa hidup dalam pertobatan setiap harinya. Oleh sebab itu Allah memberikan cara dan petunjuk yang sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia untuk melakukannya. Mempersembahkan korban penghapus dosa. Tidak mudah, tapi sebagai manusia kita pasti bisa. Tidak mudah tapi kita bisa. Dalam hal ini kita mempelajari hal-hal yang sangat penting ini. Dan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita yang pertama, mempersembahkan persembahan yang berkenan. Apa persembahan yang berkenan? Nah, kita lihat bersama-sama. Sebagai umat perjanjian baru, ritual ibadah dalam perjanjian lama tidak perlu lagi untuk kita lakukan. Alasannya sederhana, yaitu karena Kristus sudah menggenapinya menjadi korban yang terakhir. Sehingga kepada mereka yang percaya dan mengimani bahwa Kristus adalah juru selamat, mereka telah menerima keselamatan tersebut. Akan tetapi prinsip dari perjanjian lama tidak otomatis gugur. Karena Paulus memerintahkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita. Bagi Paulus itu adalah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati yang dikehendaki Allah bagi setiap umatnya. Yaitu di dalam Roma 12 ayat 1. Di bagian akhir mengatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu disebut adalah ibadah yang sejati. Dan biarlah kita mempersembahkan kehidupan kita dengan kita memuji Tuhan dengan mulut kita. Dan juga melakukan kebaikan dengan dasar iman dan kasih. Lalu kemudian menjaga apinya. Ini yang penting untuk kita pelajari. Bagaimana caranya kita menjaga api? Jika para imam menaruh kayu di atas mezbah setiap pagi, yang pertama bagaimana kita menjaga api, yaitu kita harus menaruh firman Tuhan dalam hati kita setiap pagi. Dengan kita membaca, mendengarkan, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Kita sudah tersedia renungan 79 yang kita bisa dengarkan setiap pagi untuk kita dengarkan dan kita pelajari bersama-sama. Kita harus menaruh firman Tuhan dalam hati kita setiap pagi. Lalu kemudian yang kedua yaitu berdoa. Ya, sebelum juga memulai hari tentunya kita pun harus berdoa. Karena itu juga bisa menguatkan kita dengan kita bersyukur kepada Tuhan, meminta penyertaan, perlindungan daripada Tuhan. Itu juga bisa menjaga iman kita tetap menyala. Lalu kemudian yang ketiga yaitu perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik? Karena iman kita tentunya harus disertai dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik kita tidak disertai dengan iman, maka di dalam Yakobus mengatakan itu adalah sia-sia. Oleh sebab itu, dengan kita menjaga api kita, dengan kita melakukan perbuatan yang baik. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjaga api kita supaya tetap menyala, yaitu memiliki komunitas rohani. Ya, dengan kita kumpul sesama anak Tuhan dalam ibadah, bahkan tersedia juga grow bagi kita semua. Kita juga bisa di dalam persekutuan itu, dalam komunitas itu atau dalam grow, kita bisa saling menguatkan. Kita dikuatkan, mereka juga pun dikuatkan. Kita juga bisa membuat semangat kita tetap menyala. Dan juga bisa sebaliknya, kita bisa membuat semangat orang lain tetap menyala. Supaya iman kita, api kita tetap menyala, tetap berkobar-kobar selama kita mengiring Tuhan. Kita menjaga api karena banyak hal yang bisa membuat api kita itu redup, bahkan mati. Dengan ada angin-angin pencobaan, ada rintihan-rintihan, yang tentunya kita belajar untuk kita menjaga api kita supaya tetap menyala. Ayat terakhir di dalam Ibrani 10 ayat 25. Saya akan membacakannya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan. Jagalah agar iman kita, semangat kita tetap menyala. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengajarkan kami betapa kami harus bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami belajar juga untuk menjaga iman kami, menjaga semangat kami, menjaga api kami supaya tetap menyala. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, supaya iman kami, semangat kami tidak redup dan tidak mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami percaya pemeliharaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.